4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 369. Bukit Salju Abadi. Fang Yin memimpin di depan dan berjalan mengendap-endap menuruni Bukit Lentera Emas. Mereka bisa melihat dengan jelas keadaan di sekeliling bukit dari tempat mereka berada saat ini. Puluhan orang berdiri di depan goa. Mereka membawa berbagai senjata di tangannya dengan wajah tidak sabar. Aneh. Mengapa mereka tidak masuk saja ke dalam goa dan malah menunggu di luar? Fang Yin berpikir sambil bersiap untuk turun. Apakah kita akan turun sekarang, Yiner? Bisik Yuruo tidak sabar. Tidak. Kita akan turun saat mereka mengadakan perlawanan. Jika mereka bersikap damai maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerang, jelas Fang Yin dengan suara yang pelan. Yuruo dan yang lainnya mengangguk. Si Junhui dan si Hanwu telah keluar dari dalam goa. Mereka berpura-pura bersikap acuh pada penduduk desa yang sedang berkumpul di sana. Keduanya berjalan dengan santai melewati penduduk dengan kedua tangan yang menyatu untuk mengisyaratkan penghormatan. Ketika si Junhui dan si Hanwu berada di tengah-tengah kerumunan, para penduduk desa mengepungnya. Langkah mereka pun terhenti dan mencoba untuk memahami apa yang diinginkan oleh penduduk desa. Enak saja mau pergi begitu saja setelah mengacau di tempat ini. Kalian sudah membunuh bandit naga dan layak untuk diberi hukuman yang setimpal. Seru salah seorang penduduk desa. Si Hanwu maju ke depan dan mengeluarkan auranya. Tubuhnya perlahan membumbung tinggi ke atas. Sebuah kecapi muncul di tangannya. Lain halnya dengan si Junhui yang mengeluarkan pedang bintang 5 untuk bersiap melawan musuh-musuhnya. Kami tidak pernah mengundang permusuhan. Anggota bandit naga yang menyerang kami terlebih dahulu ketika kami akan memasuki goa. Sebelum kalian menyesal sebaiknya kalian mundur saja dan membiarkan kami lewat, ucap si Junhui menawarkan perdamaian. Ucapannya tidak mendapatkan sambutan apapun dari penduduk desa. Wajah mereka tidak menunjukkan perdamaian tetapi mereka juga tidak ingin melawan. Si Junhui dan si Hanwu saling berpandangan. Mereka merasa aneh dengan yang dilakukan oleh penduduk desa. Mereka tidak juga melakukan perlawanan tetapi juga tidak membiarkan keduanya pergi. Sepertinya orang-orang ini hanya menahan kepergian kami. Perasaanku mengatakan jika mereka sedang menunggu seseorang yang datang. Si Hanwu bermonolog dalam hati. Di tempat yang tersembunyi Yuruo kembali bertanya pada Fang Yin untuk meminta mereka pergi menyusul si Junhui dan si Hanwu. Mengapa aku tidak meminta nenek bergabung dengan mereka sejak awal? Kesal Fang Yin. Itulah mengapa dia tidak meminta neneknya bergabung bersama kedua kakeknya. Yuruo tipe orang yang tidak sabaran dan suka seenaknya. Sulit dipercaya jika sifat ini juga menurun pada Fang Yin. Kita tidak bisa terus berdiam seperti ini, Yiner. Kakiku kesemutan. Yuruo tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berdiri. Aku merasakan ada kekuatan besar datang mendekat ke tempat ini. Sebaiknya kita waspada. Kekuatan itu terus mendekat dan terasa begitu kuat. Fang Yin merasakan hawa kehadiran beberapa orang dengan aura energi yang sangat pekat. Yuruo dan yang lainnya bersikap waspada. Ucapan Fang Yin membuat keadaan mendadak menjadi tegang.
Tidak lama kemudian hawa energi membuat angin berhembus kencang. Binatang yang berada di sekeliling mereka berlari ketakutan. Suhu udara terasa meningkat menjadi sangat panas dan membuat semua orang berkeringat. Fang Yin belum mengambil tindakan apapun. Dalam menghadapi sebuah masalah yang besar dia mulai berhati-hati. Yiner, kita harus mengeluarkan Ki awan salju sebelum alam ini mengering, ucap Selirsi. Tenanglah, Ibu. Aku ingin melihat siapa orang yang ada di balik kejadian ini. Tidak berselang lama setelah Fang Yin mengatakan itu, beberapa orang berkelebat dengan cepat menghampiri kerumunan penduduk desa yang mengurung si Junhui dan si Hanwu. Fang Yin merasa tidak asing dengan seragam yang dipakai orang-orang itu. Pemimpin mereka mengeluarkan aura api yang sangat panas dan membuat udara di sekelilingnya seperti neraka. Penduduk desa menjauh untuk menyelamatkan diri mereka. Tinggal kedua kakek Fang Yin yang berdiri dengan tenang menghadapi pasukan yang datang. Mereka adalah pasukan penjaga perbatasan benua utara. Bukit Lentera Emas berada di garis perbatasan. Orang yang berada di paling depan adalah Panglima Sucheng. Penduduk desa pasti melaporkan kematian bandit naga kepadanya. Sejauh ini mereka bekerja sama untuk menjaga wilayah ini, jelas Fang Yin. Kamu mengenalnya? Tanya Yuruo. Fang Yin menggeleng. Aku pernah tinggal di istana kekaisaran benua utara. Sesekali aku mendengarkan percakapan antara Kaisar Jing dengan para pembesar istana tentang penataan wilayah dan pemerataan. Fang Yin kembali menjelaskan. Aku dengar benua utara sangat tidak adil pada wanita dan memperlakukannya dengan semena-mena. Apakah itu benar, Yiner? Tanya Selirning. Fang Yin mengangguk lalu berkata, itu benar. Meskipun Kaisar Jing telah melakukan perubahan tetap saja sangat sulit bagi penduduknya untuk merubah kebiasaan yang sudah mendarah daging selama ribuan tahun lamanya. Jadi, karena masalah ini kamu meminta kami bersembunyi. Apakah tidak sebaiknya kita tidak turun membantu saja? Tanya Yuruo. Aku memiliki rencana, ucap Fang Yin. Dia lalu meraih bahu kedua ibu dan neneknya untuk mendekat. Fang Yin ingin mempermalukan Panglima Sucheng dengan mengalahkan pasukannya. Selama ini dia sangat sombong dan merasa menjadi pasukan paling kuat bagi Kekaisaran Benua Utara. Kekuatan mereka memang sangat besar dan beberapa kali memenangkan pertarungan besar. Para bandit yang hidup di wilayah perbatasan dan seluruh wilayah benua utara bertekuk lutut pada mereka. Yiner, kedua kakekmu terlihat kewalahan menghadapi mereka. Jumlah dan kekuatan mereka tidak seimbang, ucap Yuruo bernada khawatir. Baiklah, kita mulai sekarang. Ibu, minumlah pil ini. Fang Yin memberikan sebuah pil peningkat energi kepada Selirning. Kali ini Fang Yin, Selirsi, dan Yuruo akan menggunakan Ki awan salju untuk membekukan wilayah ini. Tidak tanggung-tanggung, ketiganya ingin menggunakan jurus es abadi. Dengan jurus ini, setelah pertarungan berakhir, wilayah ini akan tetap tertutup oleh salju selamanya. Keadaan ini akan membuat penduduk desa di sekitarnya harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang mungkin berada di luar kebiasaan mereka. Jika semula bukit itu memiliki hawa yang panas, rumah-rumah penduduk di sekeliling Bukit Lentera Emas tentu memiliki dinding yang tidak rapat.
Mereka bisa mati kedinginan jika tetap bertahan dengan kebiasaannya kecuali mereka berpindah ke tempat yang jauh dari bukit ini. Selir Si, Fang Yin dan Yuruo berdiri membentuk formasi segitiga di atas bukit Lentera Emas. Mereka bisa melihat keadaan di bawah bukit tetapi orang-orang yang berada di bawah tidak bisa melihat mereka berempat. Selir Ning, kami membutuhkanmu. Berdirilah di tengah formasi untuk menyetabilkan energi. Gunakan energi cahaya perak yang kamu miliki, ucap Yuruo. Baik. Selir Ning melompat ke tengah formasi. Mereka segera memulai pemancaran energi dan mengumpulkannya di tengah. Kedua tangan Selir Ning mendorong ke atas dan membuat energi mereka yang terkumpul membumbung tinggi. Udara di sekeliling mereka berhembus kencang dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Kekuatan dari kiawan salju menekan ke segala arah melawan hawa panas yang semula memenuhi tempat itu. Panglima Su Cheng terlihat bingung saat merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang. Dia tidak melihat ada orang lain di sana selain kedua orang yang sedang bertarung dengannya. Fenomena apa ini? Aku tidak melihat orang lain di sekitar tempat ini. Hawa dingin ini membuat kekuatanku melemah. Sial. Panglima Hu Cheng merutuki kemalangannya. Wajahnya mendongak ke langit dan mendapati kabut putih menyelimutinya. Matahari yang semula bersinar cerah kini mendadak menjadi redup. Panglima Su Cheng semakin yakin jika ini bukan fenomena biasa. Penduduk desa yang tinggal di kaki bukit Lentera Emas bersembunyi di bilik mereka untuk mengusir hawa dingin yang menyelimuti wilayahnya. Dari tempat mereka bisa melihat dengan jelas ada sesuatu yang memancar dari puncak bukit Lentera Emas. Cahaya putih berkilauan membumbung ke langit dengan ujung yang tak terlihat karena terhalang oleh kabut tebal yang menyelimuti langit. Mereka merasakan udara semakin dingin dan membuat mereka tidak bisa bernafas dengan baik. Penduduk desa mencoba membuat perapian untuk menghangatkan tubuh mereka. Wajah para bayi dan anak-anak memucat. Mereka tidak kuat dengan hawa dingin yang memiliki tingkatan lebih dari hawa di musim dingin yang mereka alami. Kita harus pergi dari sini. Anak-anak bisa mati jika kita terus bertahan, ucap salah seorang penduduk kepada penduduk lain yang ditemuinya. Benar. Aku juga tidak sanggup bertahan dengan udara dingin ini. Api yang kami buat tidak mampu membuat tubuh kami menghangat. Iya. Sebelum semakin parah, mari kita berkemas. Kita pergi mencari tempat yang aman dari badai dingin yang melanda. Ayo. Kita berkemas dan berangkat bersama-sama meninggalkan desa ini. Penduduk desa sepakat untuk pergi dari sana. Mereka berkemas dan berkumpul di jalan utama untuk pergi bersama-sama dari sana. Mereka menyerah pada keadaan, terlebih lagi bandit naga yang biasa melindungi mereka. Kembali ke pertarungan. Si Junhui dan si Hanwu yang semula terdesak kini berubah menjadi pihak yang diuntungkan. Mereka tersenyum saat mengetahui jika cucunya memiliki ide sebagus ini. Semula mereka berpikir akan kalah menghadapi Panglima Su Cheng bersama 50 orang pasukannya. Tubuh si Junhui mengalami beberapa luka sayatan tetapi dia tidak menyerah dan terus menyerang lawan-lawannya dengan gagah berani. Kemampuan bertarungnya memang tidak sehebat si Hanwu yang terus berpetualang dan mendapatkan banyak sekali pengalaman. Perihnya luka yang dirasakan oleh si Junhui membuatnya menggila.
Dia menyerang pasukan penjaga perbatasan dengan penuh semangat. Tebasan pedangnya membuat mereka tumbang satu persatu. Salju mulai turun. Butiran-butiran kristal putih mendarat di tanah bukit lentera emas dengan lembut. Salju. Bagaimana mungkin salju turun di musim panas? Seru Panglima Sucheng. Kamu menghadapi lawan yang salah. Kaisarmu begitu menghormati kami dan patuh pada perintah putriku. Namun, apa yang kamu lakukan ini? Si Junhui berbicara dengan marah kepada Panglima Sucheng. Mata Panglima Sucheng terbelalak saat mendengar pengakuan si Junhui. Tanpa pikir panjang dia langsung berlutut di kakinya. Pasukan yang tersisa mengikuti apa yang dilakukannya meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ampun, Tuan. Kami hanya menerima laporan dari penduduk desa. Mereka mengatakan jika ada pengacau yang ingin menguasai Bukit Lentera Emas dan membunuh seluruh anggota bandit naga. Panglima Sucheng mengatakan alasannya. Si Junhui berjalan mendekati Panglima Sucheng. Kewaspadaannya menurun tetapi pedang tetap berada di tangannya. Saat bertarung, dia dan si Hanwu tidak mengeluarkan kiawan salju sehingga Panglima Sucheng tidak tahu jika dia adalah keturunan suku es. Telapak tangan kanannya membuka ke atas lalu kiawan salju memancar dari sana. Wajah Panglima Sucheng yang semula masih menyimpan keraguan kini tidak bisa mengelak lagi. Pasukan yang berada di belakangnya kini mengerti mengapa pemimpin mereka begitu takut pada sepasang pria kembar di hadapannya. Panglima Sucheng dan pasukannya terlihat seperti seorang pesakitan yang menanti diadili. Mereka tertunduk menahan sakitnya luka akibat pertarungan juga hawa dingin yang membuat mereka menggigil. Sebenarnya si Junhui merasa iba. Keadaan mereka akan semakin memburuk jika terus berada di sana. Namun, sebelum Fang Yin memutuskan mereka berdua tidak akan berani mengambil tindakan. Hanwu, aku merasa iba pada mereka. Sifat si Junhui memang memiliki lebih banyak sisi kelembutan ketimbang kekejamannya. Berbanding terbalik dengan si Hanwu yang bersifat dingin dan kejam karena sering dihadapkan pada ketidakadilan di kehidupannya yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Tunggu Yiner datang. Ini adalah jurus salju abadi. Setelah salju turun mereka akan segera datang untuk bergabung, jelas si Hanwu. Si Junhui mengangguk. Mereka diam terpaku tanpa melakukan apapun selama waktu menunggu. Butiran salju yang turun menutupi tanah dan pepohonan yang tumbuh di Bukit Lentera Emas. Tidak hanya bukit dan seluruh permukaannya, kepala mereka juga memutih oleh salju yang jatuh di kepala. Ada beberapa prajurit yang tidak sanggup bertahan dan tumbang tak sadarkan diri. Si Junhui semakin khawatir. Satu persatu pasukan Panglima Sucheng terus berjatuhan. Aku harus melakukan sesuatu untuk menolong mereka tanpa melanggar perintah Yiner. Kedua tangan si Junhui mengeluarkan energi dan membentuk bola raksasa. Bola itu memang memiliki sifat dingin tetapi mampu menaungi orang-orang yang berdiri di bawahnya dari efek kiawan salju yang menyelimuti tempat itu. Apa yang kamu lakukan, Kek? Suara Fang Yin mengejutkan semua orang. Untuk mencapai tempat itu dia melakukan teknik teleportasi dan membawa serta kedua ibu dan neneknya. Panglima Sucheng tidak mengenalinya karena Fang Yin tidak mengenakan penutup wajahnya.
Selama ini dia dikenal sebagai wanita yang selalu menutupi wajahnya. Yiner. Si Junhui menghentikan aktivitasnya. Energi yang belum terbentuk dengan sempurna menghilang begitu saja. Biarkan mereka begitu. Mari kita kembali. Fang Yin tidak mempedulikan keberadaan Panglima Su Cheng dan pasukannya. Melihat mereka berlutut di hadapan kakeknya, itu sudah cukup membuatnya malu dan terhina. Panglima Su Cheng dari benua utara memberi hormat pada Putri Gu. Panglima Su Cheng memberi hormat pada Fang Yin. Bawa pasukanmu pergi atau mereka semua akan mati konyol di sini. Fang Yin melompat ke udara. Terima kasih, Yang Mulia. Panglima Su Cheng segera bergerak dan meminta pasukannya yang masih kuat untuk memapah temannya yang sudah tidak berdaya. Kita pulang sekarang. Fang Yin menatap ke atas bukit lentera emas yang tidak lagi mengeluarkan cahaya api di puncaknya. Mulai hari ini, aku memberinya nama Bukit Salju Abadi. Semua orang mengikuti tatapan Fang Yin dan melihat bukit lentera emas yang berubah menjadi bukit salju abadi. Merasa tidak ada yang perlu dikerjakan lagi di sana, Fang Yin membawa keluarganya pergi meninggalkan bukit. Mereka menggunakan jurus terbangnya untuk pulang ke istana benua timur. Kuda mereka telah menghilang bersama kereta dan barang-barang yang ada di dalamnya. Penduduk desa telah merampas semuanya sebelum pergi meninggalkan desa. Kabar menghilangnya Fang Yin terdengar juga ke telinga Jian Heng. Saat pasukan dari benua tengah sedang menjalankan misi, mereka bertemu dengan pasukan khusus dari benua timur yang sedang mencari keberadaan Fang Yin. Pasukan khusus dari benua timur belum tahu jika pemimpin mereka telah kembali. Mereka masih terus mencari keberadaan Fang Yin hingga ke seluruh penjuru negeri. Setiap kali mereka mendengar informasi yang mengatakan tentang ciri-ciri Fang Yin, mereka langsung pergi mendatangi tempat tersebut. Tidak ada yang melapor kepada Jian Heng secara langsung melainkan dia yang mendengarnya secara kebetulan. Pasukannya sedang berbincang satu sama lain dan membahas mengenai berita hilangnya Fang Yin. Di dalam obrolannya, mereka mengungkapkan kekhawatirannya jika Jian Heng mengetahui hal ini. Jian Heng berdehem ketika telah mendengar semua obrolan para prajuritnya. Prajurit yang semula mengobrol seketika bungkam. Mendadak mereka menjadi patung. Tubuh mereka terlihat gemetar dengan wajah yang memucat. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Para prajurit itu tidak bermaksud untuk membicarakan pangeran ketiga mereka. Tidak ada gunanya menyesal. Mau tidak mau mereka harus berhadapan langsung dengan Jian Heng dan mengatakan apa yang mereka ketahui padanya. Ampun, Yang Mulia. Kami tidak bermaksud untuk menggunjingkan Anda. Kami hanya mendiskusikan berita yang baru saja kami dengar. Salah seorang prajurit maju ke depan memberi hormat dan mencoba menjelaskan semuanya. Apakah kalian mengatakan hal yang sebenarnya atau hanya rumor? Tanya Jian Heng dengan tatapannya yang sangat tajam. Berita itu benar, Yang Mulia. Bahkan mereka bertanya langsung kepada kami dan memastikan jika Putri Gu tidak ada di negara ini. Jian Heng tidak bisa berkata-kata lagi. Hatinya dipenuhi dengan perasaan cemas yang membuatnya tidak bisa berpikir secara normal. Berada di tengah-tengah prajurit tidak akan menyelesaikan masalahnya. Jian Heng bergegas pergi menuju ke istana kekaisaran.
Berita ini harus segera disampaikan kepada ayahnya. Kejadian yang menimpa Fang Yin menjadi pukulan berat untuknya. Jian Heng berjalan dengan begitu cepat dengan ekspresi wajah yang sulit dimengerti. Langkahnya yang tergesa membuat penjaga dan para pelayan menerka-nerka. Mereka sangat yakin jika pangerannya berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sebelum mencapai gerbang istana kekaisaran, mereka telah membukakan pintu dan menyambutnya. Kaisar Xi sedang mengadakan rapat bersama para pembesar istana ketika Jian Heng datang. Meskipun sangat ingin mengatakan masalahnya saat itu juga, Jian Heng menahan dirinya dan menunggu sang ayah dan para anggota rapat untuk menyelesaikan pembicaraan mereka. Pada saat diskusi berlangsung, Kaisar Xi terus memperhatikan putranya yang sedang melamun dan terlihat murung. Konsentrasinya menguap begitu saja dan tidak bisa mengikuti rapat dengan serius. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka dia tidak akan mengerti apa yang sedang mereka bahas. Kaisar Xi tidak bisa berpikir jernih dan menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang sedang mereka perbincangkan. Kaisar Xi meminta maaf kepada anggota rapat dan membubarkannya lebih awal. Mereka akan melanjutkannya esok hari. Para pembesar istana dan anggota pemerintahan satu persatu memberi hormat dan meninggalkan ruangan itu. Mereka bertanya-tanya tentang perintah Kaisar Xi yang tiba-tiba, tetapi mereka tidak berani bertanya. Satu-satunya alasan yang mereka perkirakan adalah pangeran ketiga yang tiba-tiba datang dengan wajah yang sedih. "Henger," panggil Kaisar Xi. Jian Heng yang sedang melamun tidak mendengarkan panggilan ayahnya. Matanya yang terbuka pun tidak melihat kepergian para anggota rapat. Dia tidak menyadari jika ruangan itu telah kosong dan hanya tersisa dirinya dan ayahnya saja di sana. Sikap diam Jian Heng membuat Kaisar Xi semakin yakin jika putranya sedang tidak baik-baik saja. Percuma memanggilnya hingga beberapa kali karena hasilnya pasti akan sama. Seseorang yang sedang melamun hampir kehilangan sebagian besar kesadarannya. Tidak heran jika Jian Heng tidak merespon perubahan yang ada di sekelilingnya. "Henger," panggil Kaisar Xi sambil menepuk pahu Jian Heng pelan. Jian Heng terlihat kebingungan saat mendapati ayahnya sudah berdiri di hadapannya. Ruangan itu juga telah sepi dan tak berpenghuni. "Ayah, maaf, aku tidak tahu sudah berapa lama ayah berada di hadapanku." Jian Heng menunduk sedih. "Sudahlah. Jangan kamu pikirkan. Kamu terlihat sangat murung, apakah ada sesuatu yang terjadi?" tanya Kaisar Xi lembut. Aku tidak mengalami masalah, ayah." Suara Jian Heng seperti tercekat saat akan mengatakan masalah hilangnya Fang Yin. Lalu, Kaisar Xi mengernyitkan keningnya. Yiner menghilang. Mata Kaisar Xi terbelalak saat mendengar ucapan Jian Heng. Untuk beberapa saat dia juga larut dalam keterkejutannya. Namun, sebagai seseorang yang telah dewasa, dia lebih cepat mengatasi keadaan dan mengendalikan perasaannya. "Aku tahu mungkin kabar itu benar, tetapi kamu harus berpikir dengan jernih, Henger. Ribuan kesulitan telah dilalui oleh Yiner. Mengkhawatirkan dengan segala yang dimilikinya saat ini adalah sebuah tindakan yang bodoh." Jian Heng menatap ayahnya. Ucapannya menyadarkannya akan banyak hal. Tidak seharusnya dia berpikir jika Fang Yin menghilang selamanya dan mengalami sesuatu yang buruk. Namun, ketakutan lain kembali muncul.
Jian Heng tidak ingin Fang Yin bertemu dengan pria yang lebih baik darinya dan meninggalkan. Dia takut kehilangan cinta sejatinya. Ayah, aku ingin pernikahan kami dipercepat. Ada ataupun tidak Yiner saat ini, aku tetap akan berangkat ke Kekaisaran Benua Timur hari ini juga. Kaisar Xi tersenyum. Melihat putranya kembali bersemangat, dia merasa lega. Pergilah bersama beberapa pengawal. Aku akan menyusulmu dengan membawa hadiah pernikahan untuk kalian. Jian Heng terlihat sangat senang. Terima kasih, Ayah. Jian Heng memeluk Kaisar Xi dan meluapkan perasaannya yang campur aduk. Kabar keberangkatan Jian Heng menuju ke benua timur terdengar oleh seseorang yang menyamar menjadi prajurit. Aku harus ikut pergi dan menjadi pengawal pangeran ketiga menuju ke benua timur. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 368. Berhasil selamat. Episode berikutnya. Bab 370. Perjalanan. Jian Heng telah memilih 10 orang prajurit yang akan ikut bersamanya pergi ke benua timur. Mereka adalah prajurit pilihan yang telah menjadi langganan melakukan misi penting. Sesaat sebelum keberangkatannya, seorang prajurit mendekati salah seorang prajurit yang berada di posisi paling belakang dan melemparinya dengan jarum beracun. Prajurit malang itu tumbang dan mati mengenaskan. Sebelum tubuhnya jatuh menyentuh tanah, pria asing yang menyamar sebagai prajurit menangkapnya dan menyeretnya menjauh. Dia menyembunyikannya di tempat yang jarang dikunjungi. Pria itu bergerak sangat cepat lalu kembali ke dalam barisan untuk menggantikan prajurit yang dia bunuh. Tidak ada yang mencurigainya karena mereka mengenakan seragam yang sama dengan mereka. Jian Heng berjalan dengan santai meninggalkan istananya. Dia tidak mempedulikan pengawalnya telah siap dan menunggunya di halaman depan istana. Setelah berpamitan kepada keluarganya, Jian Heng merasa lebih tenang untuk pergi. Setelah hari ini, aku akan datang ke istana ini sebagai tamu. Jian Heng menatap istana megah milik keluarganya. Kenangan selama tinggal di sana tidak akan pernah menghilang dari hatinya. Dia berjalan melewati setiap sudut istana dan menatapnya penuh perasaan. Terbayang kembali masa kecilnya bersama kedua kakaknya yang saat ini sedang menjalankan misi. Mereka pasti sangat marah setelah tahu dia pergi tanpa menunggu mereka. Perasaan Jian Heng begitu campur aduk hari ini. Sesaat dia tersenyum, sesaat bersedih, dan sesekali dia terlihat tenang seperti tidak memikirkan apapun. Jian Heng melangkah lebih cepat ketika dirinya hampir sampai di tempat para prajurit berkumpul menunggunya. Namun, tiba-tiba dia berhenti saat melihat sebuah token milik pasukan khusus tergeletak di hadapannya. Ini adalah token milik prajurit khusus. Bagaimana bisa dia terlalu ceroboh dan menjatuhkannya di sini? Jian Heng mengedarkan pandangan ke sekeliling. Di sebelah kirinya ada sebuah bangunan kosong yang telah ditinggalkan pemiliknya. Bangunan itu terlihat masih kokoh tetapi tidak terawat. Jian Heng mengawasi sekitar. Beberapa penjaga di sekitar bangunan kosong itu hampir tidak ada. Tidak ada orang yang melewati tempat di mana Jian Heng berdiri. Apa ini? Seseorang tergeletak di hadapannya dengan posisi tengkurap. Jian Heng membalikkan tubuhnya lalu memeriksa denyut nadinya. Prajurit itu tidak lagi bernafas.
Bukankah ini adalah salah satu anggota pengawal khusus yang akan menemani perjalananku? Aku ingin tahu apakah ada yang sengaja menyabotase ataukah kecelakaan biasa. Sebelum meninggalkan tempat itu, Jian Heng memberinya tanda di bagian depan bangunan. 4 orang pengawal sedang berpatroli dan melihat tanda yang dibuatnya. Dia tidak kembali untuk memberitahu mereka dan memilih pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Pengawal yang ikut dalam perjalanan telah bersiap. Jian Heng memasuki kereta yang diperuntukkan untuknya. Prajurit yang mengawalku masih lengkap. Aku tidak mengenali mereka satu persatu. Aku yakin salah satu di antara mereka adalah penyusup. Entah apa tujuannya, aku harus waspada. Jian Heng bermonolog dalam hati. Kita berangkat sekarang. Seru Jian Heng pada kusir yang duduk di bagian depan keretanya. Rombongan Jian Heng berangkat untuk menempuh perjalanan kurang lebih selama 2 hari perjalanan. Selama perjalanan Jian Heng harus bersikap waspada dan tidak boleh lengah. Penyusup yang ikut dalam rombongannya bisa saja berniat untuk membunuhnya. Mengingat jarak yang cukup jauh, mereka butuh beristirahat beberapa kali di pergantian hari. Matahari mulai turun ke peraduannya. Jian Heng memerintahkan pasukannya untuk berhenti di tempat mereka berada saat ini. Mereka telah melewati perbatasan ibu kota dan melewati sebuah hutan. Pemukiman penduduk di negara bagian timur hampir tercapai. Jika perjalanan mereka berjalan dengan lancar, mereka akan sampai di ibu kota Kekaisaran Benua Timur keesokan harinya sebelum tengah malam. Jian Heng memberikan jamuan untuk prajurit yang mengawalnya. Mereka duduk melingkar mengelilingi makanan yang dikeluarkannya. Dia sengaja melakukan ini untuk mengamati wajah-wajah para pengawalnya. Selama ini Jian Heng lebih banyak melewatkan waktunya di luar istana ketimbang di dalam istana sehingga dia tidak bisa mengenali mereka dengan baik. Tidak ada satupun yang bisa dicurigainya. Jangan sampai kalian menjatuhkan token yang menjadi identitas kalian sebagai pengawal khusus. Aku ingin lihat apakah kalian masih memilikinya. Tanya Jian Heng. Dia berharap dengan cara ini dia bisa menangkap basah penyusup yang menjatuhkan tokennya. Jika penyusup itu menyamar sebagai prajurit khusus yang mati, tentu dia tidak memiliki token karena dia telah menjatuhkannya. Token itu kini ada di tanganku. Jian Heng merasa yakin jika caranya ini akan berhasil. Kami menjaganya dengan baik, Yang Mulia. Salah seorang prajurit memimpin yang lain untuk menunjukkan tokennya. 10 pasukan yang mengawalnya menunjukkan token mereka. Jian Heng merasa heran karena semuanya memiliki token yang sama dengan yang ditemukannya dalam perjalanan. Ini aneh. Penyusup itu begitu cerdik. Aku yakin dia telah berada di istana sejak lama. Keberadaannya memang masih misteri, tetapi hatiku mengatakan jika dia ada di dalam pasukan ini. Prajurit yang mati seharusnya ada dalam pasukan dan sebelum keberangkatan tidak ada yang melaporkan adanya pergantian. Jian Heng mencoba menganalisa. Apakah kalian ingin minum arak? Udara malam ini begitu dingin. Aku takut jika kondisi tubuh kalian tiba-tiba menurun. Jian Heng mengeluarkan beberapa bejana berisi arak. Arak yang disediakannya mengandung alkohol yang memiliki kadar tinggi. Seseorang akan mabuk berat dan kehilangan kesadarannya setelah meminumnya. Pangeran ketiga baik sekali. Bukankah ini adalah arak yang sangat mahal? Tanya salah seorang pengawal.
Tentu saja. Bukankah setelah ini aku akan menikah? Kapan lagi kita akan bertemu? Mari kita nikmati kebersamaan ini sebelum kita berpisah. Ucapan Jian Heng membuat mereka bersorak senang. Para prajurit mengambil arak itu satu persatu. Agar tidak ada yang curiga, Jian Heng juga mengambil sebuah bejana tetapi isinya bukan arak seperti yang mereka minum. Minumlah sepuasnya Pangeran Ketiga agar aku bisa membunuhmu dengan mudah. Seorang pria tersenyum iblis sambil melirik ke arah Jian Heng. Para pengawal Jian Heng mabuk berat malam itu sedangkan Jian Heng hanya berpura-pura saja. Dia menyandarkan kepalanya pada sebuah pohon dan menutup matanya. Tidak ada yang mengira jika dirinya baik-baik saja. Matanya memicing mengamati para pengawal dan kusir yang tergeletak di tanah. Mereka meracau tanpa henti dengan suara yang semakin lama semakin melemah. Jian Heng menghitung jumlah mereka sambil terus berpura-pura tidak sadarkan diri. Dia mengikuti apa yang dilakukan oleh pasukannya yang sedang mabuk agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jumlah mereka berkurang satu. Sejak kapan dia pergi? Aku tidak bisa mengambil kesimpulan hanya karena kehilangan seorang anggota pasukan. Mungkin saja dia sedang membuang hajat. Tapi aku tidak boleh lengah. Bisa saja dia sedang menyusun sebuah rencana penyerangan. Jian Heng mempertajam kepekaannya. Sebuah gerakan dari daun yang jatuh pun mampu dirasakannya dan diketahui di mana daun itu berada. Jian Heng merasakan sebuah gerakan seseorang yang berjalan tanpa suara di belakangnya. Jian Heng merasa yakin jika orang itu memiliki niat yang buruk terhadapnya. Langkah kaki asing kian mendekat dan mengendap-endap tepat di belakang Jian Heng. Tangan penyusup mulai mengayunkan sebuah pisau ke arahnya. Jian Heng menahan nafasnya dan mengeluarkan sebuah armor pelindung sesaat sebelum pisau menyentuh kulitnya. Penyusup segera berbalik dan mencoba kabur. Dia masih berpikir jika Jian Heng benar-benar sedang mabuk berat. Meskipun tidak berhasil membunuhnya, setidaknya dia akan selamat. Armor pelindung Pangeran Ketiga aktif ketika bahaya mendekatinya. Aku tidak ingin dia mengenaliku dan memberiku serangan balasan. Penyusup mengambil langkah 1000 meninggalkan Jian Heng. Teknik meringankan tubuhnya memiliki tingkatan yang cukup tinggi sehingga membuatnya pergi dengan cepat. Merasa keadaan telah aman, dia berhenti sejenak untuk mengambil nafas dan menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengejarnya. Syukurlah, tidak ada yang mengejarku. Penyusup berbalik dan terperanjat saat melihat seseorang yang akan dia bunuh berdiri di hadapannya. Aku tidak mengejarmu tetapi aku menunggumu tiba di sini. Jian Heng tersenyum mengejek. Penyusup terlihat gelagapan. Tidak ada gunanya mundur. Saat ini dia telah tertangkap basah dan tidak memiliki kesempatan lagi untuk lari. Pangeran Ketiga. Pekiknya. Jian Heng melipat tangannya di dada. Tanpa mengeluarkan auranya pun dia terlihat sangat berwibawa. Kamu ingin membunuhku, bukan? Lakukanlah. Ucap Jian Heng santai. Penyusup kini mengeluarkan pedangnya. Pedang itu tidak asing di mata Jian Heng karena dulu dia adalah pemiliknya. Kamu juga mencuri pedangku. Bagus. Kamu memang pemain yang handal. Sebelum kamu menyerangku dan membuatku mati, aku ingin tahu alasanmu melakukan semua ini. Sorot mata Jian Heng tidak menunjukkan kemarahannya.
Pangeran ketiga telah membuat wanita yang aku cintai mati. Aku lebih rela jika dia menikah denganmu ketimbang melihatnya pergi untuk selama-lamanya. Tidak masuk akal. Aku tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita selain Yiner. Kamu telah diperbudak oleh cinta. Aku bahkan tidak tahu siapa wanita yang kamu maksud, ucap Jian Heng tidak habis pikir dengan kebodohan pria yang berdiri di hadapannya itu. Jing Jihua, ucap pria itu lagi. Jadi gadis manja itu sudah mati. Pantas saja tidak ada yang menggangguku selama aku tinggal di istana. Jian Heng menanggapi kabar yang disampaikan penyusup dengan santai. Kamu yang membuatnya mati. Kamu membuatnya patah hati dan mengalami sakit yang berkepanjangan. Aku tahu kamu tidak mencintainya tapi tidak seharusnya kamu membunuhnya. Pria tolol. Hati-hati dengan ucapanmu. Sekarang aku tahu siapa dirimu. Kamu adalah pangeran dari negara bagian selatan. Aku turut sedih untukmu. Pulanglah dan lupakan masalah ini. Jian Heng berbalik. Dia tidak ingin menyulut dendam dengan putra mahkota kerajaan yang berada dalam naungan kekaisaran yang dipimpin oleh ayahnya. Pangeran Qin Meng An tidak bergeming. Sudah terlanjur jauh dia melangkah, dia tidak ingin melepaskan Jian Heng begitu saja. Selama ini, identitasnya juga telah terbongkar di hadapan Jian Heng. Qin Meng An menyerang Jian Heng dari belakang dengan pedangnya. Pedang diarahkan ke lehernya dan mengayunkannya dari arah kanan. Jian Heng tetap berjalan memunggunginya tanpa mengeluarkan senjata apapun. Saat pedang Qin Meng An hampir menyentuh lehernya, dia menangkapnya dengan tangan kanannya. Jurus tapak berlian yang dikeluarkannya membuat pedang itu meleleh saat tersentuh oleh tangannya. Qin Meng An mengambil banyak sekali jarum beracun dan melemparkannya pada Jian Heng. Namun, lagi-lagi dia harus gagal karena armor pelindung di tubuh Jian Heng menahannya. Jarum-jarum beracun yang terlempar jatuh ke tanah tanpa sedikit pun melukai Jian Heng. Sudahlah. Jangan menguji kesabaranku. Harusnya kamu bersyukur karena aku tidak membalasmu dan membiarkanmu pergi begitu saja setelah apa yang kamu lakukan padaku. Jian Heng berbalik menghadap ke arah Qin Meng An. Wanita manja itu bukan seleraku. Sedikit pun aku tidak tertarik padanya. Apapun yang dilakukannya bukan urusanku. Jadi, jangan pernah berpikir jika akulah orang yang telah membunuhnya. Jangan bodoh Pangeran Qin. Lanjut Jian Heng. Aku tidak peduli. Kamu adalah orang yang menyebabkannya mati. Sebelum bisa membunuhmu maka Jing Jihua tidak akan pernah merasa tenang. Aku akan melakukan ini untuknya dan membalaskan dendam ini padamu. Qin Meng An tetap pada pendiriannya. Pria sakit jiwa. Jian Heng mendengus kesal dengan tatapan tidak habis pikir. Jian Heng tidak lagi memiliki kesabaran. Qin Meng An yang menolak belas kasihan darinya dan memilih menjadi musuhnya. Sebuah energi berwarna biru menyelimuti tubuhnya dan menimbulkan tekanan yang besar ke sekelilingnya. Untuk menahan dirinya dari tekanan itu, Qin Meng An pun mengeluarkan aura energi yang dimilikinya. Dirinya merasa sangat percaya diri karena memiliki roh pendamping yang bisa diandalkan. Roh pendamping banteng hitam bertanduk emas muncul di belakang Qin Meng An. Auranya yang besar membuat tempat di sekeliling mereka bergetar.
Tabrakan kedua gelombang dahsyat dari tubuh mereka menimbulkan getaran yang terasa hingga beberapa kaki dari tempat mereka berdiri saat ini. "Lumayan," ucap Jian Heng saat merasakan aura binatang roh banteng milik Qin Meng An. "Sekarang kita tunjukkan siapa yang lebih hebat. Aku akan membunuhmu Pangeran Ketiga, Hiyah." Qin Meng An memulai melakukan serangan jarak jauhnya dengan melemparkan bola energi ke arah Jian Heng. Jian Heng menghindar lalu membalasnya dengan serangan yang sama. Kedua bola energi yang berbenturan menghasilkan suara ledakan yang sangat keras. Tidak berhenti sampai di situ saja, binatang roh pendamping Qin Meng An menyerang secara pribadi pada Jian Heng dengan pancaran energinya yang melesat ke arahnya. Jian Heng menyambut pancaran energi itu dengan pancaran energi yang sama melalui telapak tangan kirinya. Tangan kanannya digunakan untuk membalas serangan Qin Meng An itu sendiri. Mereka terlalu asyik bertarung hingga tidak menyadari jika ada orang yang menyaksikan pertarungan mereka sejak awal. Orang itu adalah Mo Bing, seorang pendekar yang mendiami wilayah itu. Meskipun dia tidak menyukai sikap kurang ajar Qin Meng An, tetapi dia tidak ingin ikut campur dalam masalah mereka. "Aku heran mengapa Pangeran Qin begitu bodoh. Mungkin dia pria paling bodoh yang aku temukan sepanjang hidupku." Mo Bing tertawa geli. Pertarungan antara Jian Heng dan Qin Meng An mulai tidak seimbang ketika Jian Heng meningkatkan energi yang dikeluarkannya setingkat lebih besar. Energi yang terpancar dari telapak tangan kirinya menekan energi yang dikeluarkan oleh binatang roh banteng. Sekilas Jian Heng seperti akan menarik energi yang dipancarkannya, tetapi sampai di tengah-tengah jarak dia menghentakkannya dengan menambahnya hingga beberapa tingkat. Apa yang dilakukannya membuat binatang roh pendamping Qin Meng An terbakar dan perlahan menghilang. Qin Meng An masih tidak menyerah juga dan terus menyerang Jian Heng dengan lemparan energinya. Dia menyerang Jian Heng dengan tempo serangan yang lebih cepat berharap salah satu serangannya bisa melukainya. Namun, hal yang terjadi justru malah sebaliknya. Saat fokus dengan serangannya, Qin Meng An melupakan tentang bagaimana dia harus menghindar. Dia tidak bisa mengelak ketika Jian Heng melepaskan sebuah serangan yang diarahkan kepadanya. Tubuh Qin Meng An terseret ke belakang hingga beberapa langkah karena terdorong oleh energi yang dilepaskan oleh Jian Heng. Darah segar menyembur dari mulutnya dan membuat dadanya terasa terbakar. Jian Heng melesat dengan cepat dan tiba-tiba muncul di hadapan Qin Meng An. Kepalan tangan kanannya mendaratkan sebuah pukulan tepat di ulu hatinya. Kesabarannya telah habis dan membuatnya ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Qin Meng An terkapar tak berdaya meregang nyawa. Nafasnya tersengal-sengal karena dia mengalami luka dalam yang sangat parah. Tidak ada harapan lagi untuk hidup mengingat keadaannya yang telah sangat memprihatinkan. Tanpa perasaan iba Jian Heng meninggalkannya. Sebelum ini dia telah memperingatkannya dan memberinya kesempatan untuk pergi. Justru Qin Meng An yang memilih kematiannya. Saat berjalan untuk menyusul para pengawalnya, Jian Heng merasakan hawa kehadiran seseorang tidak jauh dari tempatnya. Hawa energi yang dimilikinya jauh berbeda dengan hawa energi milik Qin Meng An maupun orang-orang yang dikenalnya. Energi asing itu milik seseorang yang mungkin belum pernah bertemu dengannya. "Sampai kapan kamu akan bersembunyi? Keluarlah!" seru Jian Heng.
Mo Bing tidak ingin membuat masalah dengan pangeran ketiga dari negerinya tersebut. Dia segera keluar lalu memberi hormat ketika dirinya sampai di hadapan Jian Heng. Mo Bing memberi hormat pada pangeran ketiga. Jian Heng mengangguk. Suasana hatinya belum membaik setelah melakukan pertarungan. Kemunculan Qin Meng An yang menjadi penyusup dalam pasukannya membuatnya gerah. Apakah kamu juga ingin membalaskan dendam untuk seseorang yang aku sakiti? Sepertinya orang-orang sangat senang membuat masalah denganku. Jian Heng merasa tidak habis pikir atas apa yang baru saja menimpanya. Saya tidak sebodoh itu, Pangeran. Buat apa saya menyinggung Anda? Hanya seorang pria gila yang mengorbankan nyawanya untuk membalaskan dendam wanita yang tidak pernah mencintainya. Jian Heng tertawa mendengar ucapan Mo Bing. Gaya bicaranya yang unik dan lucu membuatnya menarik. Ekspresi wajahnya tampak begitu polos setiap kali dia mengeluarkan kata-katanya. Kisah cinta memang sangat rumit. Aku tidak menyalahkannya yang menjadi gila setelah ditolak oleh Jing Jihua. Sebenarnya keduanya adalah pasangan yang cocok. Sama-sama gila. Jian Heng berbalik lalu kembali berjalan. Mo Bing mengikutinya di belakang. Mereka berdua berjalan santai menuju ke tempat peristirahatan pasukan. Letaknya cukup jauh dari tempat pertarungannya bersama Qin Meng An. Bolehkah saya tahu kemana pangeran akan pergi? Tanya Mo Bing. Pertanyaannya terdengar sedikit ikut campur dan membuatnya ragu apakah Jian Heng akan menjawabnya atau tidak. Meskipun seorang pendekar, dia tetaplah seorang rakyat biasa yang tidak sepantasnya bertanya seperti itu pada seorang putra penguasa tertinggi di negaranya. Aku akan pergi ke Kaisaran Benua Timur. Apakah kamu mendengar berita tentang Putri Gu? Jian Heng berharap Mo Bing tahu sesuatu tentang Fang Yin. Aku sedikit mendengar beritanya tetapi tidak tahu seperti apa yang terjadi sebenarnya. Jawaban Mo Bing membuat Jian Heng menatapnya dengan binar-binar harapan. Apapun yang dikatakan olehnya akan membuatnya berpikir jika calon istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Katakanlah, seru Jian Heng bersemangat. Putri Gu merubah Bukit Lentera Emas di wilayah yang berbatasan langsung dengan benua utara menjadi Bukit Salju Abadi. Aku bertemu dengan beberapa penduduk yang semula tinggal di kaki bukit itu. Mereka bermigrasi ke daerah lain yang lebih aman, jelas Mo Bing. Hahaha. Jian Heng tertawa. Kali ini dia benar-benar bahagia. Kekhawatiran tentang keadaan Fang Yin lenyap sudah. Terima kasih, Mo Bing. Aku sangat senang mendengarnya. Semula aku berpikir jika Yiner berniat untuk pergi meninggalkanku. Meskipun posisi Putri Gu sangat tinggi, aku yakin dia adalah orang yang tulus. Hanya pangeran ketiga yang pantas menjadi pendamping hidupnya. Mo Bing ikut senang melihat Jian Heng kembali ceria. Kamu sangat pandai mengambil hati lawan bicaramu. Maukah kamu menyertaiku pergi ke benua timur? Jian Heng berpikir jika pergi bersama Mo Bing akan membuat perjalanan yang membosankan menjadi lebih berwarna. Malam itu Jian Heng memutuskan untuk beristirahat di hutan itu. Pagi hari, pengawal Jian Heng bergegas untuk menyegarkan diri dengan mandi di sungai yang terletak tidak jauh dari tempat pemberhentian. Sebelum matahari terbit mereka telah siap. Tubuh mereka tampak lebih segar setelah beristirahat semalaman dalam keadaan mabuk. Mo Bing, bangunlah.
seru Jian Heng. Mo Bing terperanjat saat melihat prajurit Jian Heng telah siap dengan kuda-kuda mereka. Kusir yang mengemudikan kereta Jian Heng pun telah siap di tempatnya bekerja. Maaf, Pangeran Ketiga. Aku tidak sadar jika hari telah pagi. Aku akan pergi membersihkan diri sebentar. Mo Bing beranjak dan berjalan dengan cepat menuju ke sungai. Hoam, aku sangat malas. Jian Heng berjalan pelan menuju sungai yang sama. Langkah kakinya yang pelan membuatnya sampai di sana dengan lambat. Mo Bing telah selesai dengan keperluannya ketika dia datang. Tunggu aku di kereta, Mo Bing, seru Jian Heng. Baik, Pangeran, jawabnya sambil melongo menatap Jian Heng yang berjalan sangat santai. Astaga, aku ingin cepat-cepat selesai agar dia tidak menunggu, tetapi dia begitu santai pergi ke sungai itu. Mo Bing mendengus kesal. Benar saja, Jian Heng pergi sangat lama sekali dan membuat para pengawal dan Mo Bing merasa bosan menunggu. Berhadapan dengan seorang penguasa memang membutuhkan kesabaran ekstra. Terkadang mereka memang suka bertingkah semaunya. Apakah Pangeran Ketiga biasa pergi selama ini? Tanya Mo Bing pada kusir yang duduk di sampingnya. Ini perjalanan pertama kami. Pangeran Ketiga terbiasa hidup di alam bebas. Kami jarang sekali bertemu dengannya dan mungkin juga ini pertama kalinya Pangeran Ketiga pergi membawa pengawal, jelas sang kusir. Iya juga, iya. Pangeran Ketiga terbiasa hidup bebas dan tinggal entah di mana. Mo Bing membenarkan ucapan sang kusir. Hingga saat ini tidak banyak yang tahu jika Jian Heng merupakan salah satu guru terbaik di Sekte 9 Bintang. Mereka hanya tahu jika Pangeran Ketiga mereka senang berpetualang dan tinggal di alam bebas. Mo Bing yang tidak terbiasa duduk tenang pergi menangkap unggas hutan yang tinggal di sekitar tempat itu. Beberapa dia dapatkan dan cukup untuk sarapan semua orang yang ada di sana. Para pengawal membantunya membersihkan unggas dan membuat perapian. Ketika unggas-unggas itu matang, Jian Heng baru kembali. Rupanya dia juga menangkap ikan untuk sarapan mereka. Yang mulia, pantas saja kamu pergi begitu lama. Ternyata menangkap begitu banyak ikan. Aku pikir Yang Mulia pergi meninggalkan kami. Mo Bing berteriak dan berjalan menyongsong Jian Heng. Aku sangat lapar. Bau apa ini? Tanya Jian Heng saat hidungnya mengendus aroma sedap makanan. Aku menangkap beberapa ekor unggas hutan. Kami tidak berani menyentuhnya sebelum Yang Mulia datang, jelas Mo Bing. Jian Heng sangat senang melihat kesetiaan mereka dan merasakan suasana yang hangat. Ternyata pergi bersama pengawal cukup menyenangkan. Mengapa dulu aku selalu menolaknya? Jian Heng tersenyum. Perjalanannya menuju ke benua timur menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Jian Heng tidak ingin terburu-buru setelah mengetahui keadaan Fang Yin baik-baik saja. Kaisar Xi berangkat sehari setelah keberangkatan Jian Heng. Dia berangkat bersama selir Tang dan 100 orang pengawal. Mereka melakukan perjalanan melalui rute yang berbeda dengan Jian Heng. Untuk menghindari bahaya yang berlebihan, Kaisar Xi memilih melewati jalur perdagangan untuk pergi. Sepintas jalur ini lebih panjang tetapi memiliki sedikit resiko dan jauh lebih aman. Kemungkinan waktu yang ditempuh juga lebih sedikit. Selama 2 hari perjalanan, Kaisar Xi mengambil waktu istirahat yang sangat sedikit.
Dia ingin segera sampai di istana Kekaisaran Benua Timur sesaat setelah Jian Heng tiba di sana. Yang mulia, kita telah melewati batas negara. Mungkin kita akan sampai sebelum malam terlalu larut. Wajah Selir Tang terlihat berseri. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan anak dan calon menantunya. Benar. Aku tidak ingin Jian Heng menunggu kita terlalu lama. Saat dia berangkat wajahnya terlihat begitu murung. Aku tidak tahan melihatnya. Kaisar Si mengatakan isi hatinya. Aku tidak sabar lagi bertemu mereka. Selir Tang terlihat sangat bahagia. Belum genap sebulan Fang Yin mengambil alih Kekaisaran Benua Timur tetapi berbagai perubahan sudah mulai terlihat. Kota-kota yang mereka lalui terlihat lebih tertata dengan beberapa pembangunan yang sedang berlangsung. Kerjasama dengan Kekaisaran Benua Tengah juga berjalan dengan baik. Kaisar Si seringkali mendengar pujian untuk Fang Yin ketika berada di tengah masyarakatnya. Tersirat rasa bangga di hatinya dan merasa beruntung memiliki seorang menantu sepertinya. Kaisar Si sangat yakin jika Jian Heng dan Fang Yin bersatu maka negara ini akan lebih maju dari negaranya. Jian Heng adalah seorang ahli strategi yang handal sedangkan Fang Yin adalah orang yang tegas. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi hingga menjadi sempurna. Pengawas gerbang yang berjaga di atas menara melihat kedatangan Kaisar Si bersama rombongan. Dia segera turun dan pergi melapor pada Guan Xing perihal kedatangan tamu istimewa tersebut. Guan Xing berjalan menuju ke istana Fang Yin. Setelah kembali dari Bukit Salju Abadi dia kembali menjalankan pemerintahan yang telah ditinggalkannya begitu lama. Mau tidak mau Fang Yin harus melakukan pekerjaan yang menumpuk setelah kepergiannya. Guan Xing memberi hormat, "Yang mulia," seru Guan Xing ketika telah berdiri di ruang kerja Fang Yin. "Masuklah. Tidak biasanya kamu datang sesore ini. Ada apa?" Fang Yin meletakkan kuas tintanya. "Ampun, Yang mulia." Penjaga menara melihat kedatangan rombongan yang membawa bendera benua tengah. "Mereka akan sampai di sini sebentar lagi, Yang mulia," ucap Guan Xing melapor. Fang Yin beranjak dari duduknya. Penampilannya saat ini masih berantakan. Seharusnya dia menggunakan baju yang lebih bagus dari itu untuk menyambut kedatangan calon suami dan mertuanya. Mereka datang tanpa memberi kabar. Atau jangan-jangan kamu melupakan sesuatu, Guan Xing? Fang Yin menatap Guan Xing tajam. Guan Xing melambaikan kedua tangannya di depan dadanya. Sebelum dia berbicara karena tiba-tiba mulutnya terasa kaku. "Tidak, Yang mulia. Sebelumnya Kaisar Si mengatakan akan datang 2 pekan lagi dari hari ini. Mungkin beliau ingin memberikan kejutan untuk Anda, Yang mulia." Fang Yin mengendurkan ketegangannya dan mencoba untuk berpikir positif. Sesekali Jian Heng memiliki sifat yang kekanak-kanakan terlebih lagi ketika berada di hadapan ibunya. Dia berpikir jika ini adalah ulahnya. Pasti Kak Heng yang memaksa untuk datang ke sini lebih awal. Tidak sabaran. Fang Yin menghela nafas panjang. Guan Xing segera mempersiapkan penyambutan. Pengawal yang lain telah memberitahukan perihal kedatangan Kaisar Si kepala seluruh anggota keluarga dan pembesar istana. Mereka berbondong-bondong datang ke aula istana untuk menyambut kedatangan Kaisar Si dan rombongannya. Begitu sampai di aula,
orang pertama yang dicari oleh Kaisar Xi adalah putranya. Dia merasa heran ketika melihat Fang Yin berdiri seorang diri saat menyambut kedatangannya. Hanya keluarga besarnya yang ada di sampingnya. Perasaan heran juga dirasakan oleh Fang Yin saat tidak melihat Jian Heng dalam rombongan. Mereka sama-sama diperdaya oleh keadaan yang membuat mereka merasa aneh. "Yiner, di mana Henger? Aku belum melihatnya sejak aku datang. Apakah dia sedang pergi keluar?" tanya Kaisar Xi. Pertanyaan itu membuat Fang Yin terkesiap. Bagaimana tidak, seharusnya dialah yang bertanya kepada calon mertuanya perihal masalah ini. "Maaf, Yang Mulia, Kak Heng tidak di sini. Apakah dia pergi dari istana?" tanya Fang Yin. Kaisar Xi terkejut mendengar ucapan Fang Yin. Mereka sama-sama terkejut saat menerima kenyataan bahwa Jian Heng tidak ada di istana Kekaisaran Benua Timur. Selir Tang berjalan menghampiri Fang Yin dengan wajah yang sedih. 3 hari yang lalu Henger berangkat kemari dengan membawa 10 orang pengawal. Dia terlihat sangat murung saat mendengar kabar jika kamu menghilang. Kami sendiri tidak tahu mengenai berita ini tetapi Henger sangat sedih karenanya. Selir Tang menjelaskan tentang apa yang terjadi sebelum Jian Heng berangkat ke sana. Air mata Fang Yin meluncur jatuh saat mendengar cerita Selir Tang. Kabar menghilangnya Jian Heng membuat sendi-sendinya terasa lemas. Dia tidak menyangka jika kepergiannya ke dimensi naga terdengar hingga ke benua tengah. "Ibu, aku yakin Kak Heng akan segera datang. Mungkin dia melewati jalur yang sulit sehingga sampai di sini sedikit lama," hibur Fang Yin. Meskipun dirinya sendiri merasa sedih tetapi dia tidak ingin melihat Selir Tang merasa cemas. Apa yang dikatakan Yiner benar. Henger bisa sampai di sini dengan cepat tetapi para pengawalnya tidak. Tentunya Henger tidak akan membiarkan mereka kelelahan. Kaisar Xi turut meyakinkan Selir Tang. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 369. Bukit Salju Abadi. Episode berikutnya. Bab 371. Rencana pernikahan.